Selanjutnya di sebelah saya ada dengan Ibu siapa Ibu? Saya dengan Irma. Ibu Irma, Ya. silakan pertanyaannya Bu. Ya baik Pak Ustadz dan Ustazah, mungkin yang mau saya tanyakan adalah adakah konsep rumah yang bisa mencerminkan atau bisa menghasilkan baiti jannati, konsepnya menurut zohir atau fisiknya Pak Ustadz. Ya kebetulan juga ini kan kita di perumahan ya, mungkin rumah yang seperti apa gitu, mungkin secara zohir atau fisiknya yang bisa menimbulkan atau bisa mengarah kepada kita bisa membangun baiti jannati di rumah kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa dijawab oleh Ustadz Syahdan, silakan Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangun rumah tangga yang surgawi itu pertama kita harus husnuzon. Apapun posisi rumah kita, bagaimanapun bentuk rumah kita, ya, itu kita harus berprasangka baik. Apalagi kepada Allah. Demikian juga kepada keluarga kita, suami kita, istri kita, harus tanamkan husnuzon. Ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita ini selalu suuzon, sama pasangan suuzon, sama Allah juga suuzon. Ya Allah, kenapa sih berat banget masalah begini banget, sampai susah banget ya Allah, aku nggak kuat ya Allah. Lah, jangan begitu. Allah nggak akan ngasih masalah kecuali atas kesanggupannya. Jadi harus senantiasa husnuzon. Coba lihat bagaimana Nabi Ayub dikasih penyakit luar biasa, cobaan yang luar biasa, anak-anaknya meninggal, rumahnya hancur, hartanya hilang, kena penyakit bertahun-tahun. Tapi laporan kepada Allah apa? Ya Rabbi, anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tersentuh penyakit, bayangin tuh, tersentuh loh. Kalau gitu ya Allah berat banget begini, ya Allah nggak kuat ini. Ya Allah rumah dari dulu begini sempit amat sih, bocor mulu lagi. Ya jangan begitu. Kita husnuzon sama Allah. Insya Allah prasangka kita baik, jadi baik semuanya, enak semuanya. Yang kedua, apapun yang kita alami, insya Allah itu jalan kebaikan buat kita. Jalan kebaikan buat kita. Apapun termasuk pasangan yang jodoh kita ini nih. Ustadz, aduh laki saya mah udah gak ada baik-baiknya sama sekali Pak Ustadz. Udah burak, duitnya bokeh. Udah gak ada kebaikan. Masya Allah. Kan Allah ingetin. Wa fa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Apa yang kita anggap kita benci padahal itu banyak kebaikan. Dan apa yang kita anggap baik justru itu jelek buat kita. Kan begitu. Makanya kita tetap husnuzon nama Allah. Ustadz bener udah gak ada kebaikannya suami saya. Masa orang gak ada kebaikannya? Mungkin kalaupun gak ada kebaikannya bukan suami ibu, Fir'aun tuh. Bener gak? Fir'aun, emang suami ibu Fir'aun? Kan bukan. Makanya nggak ada orang yang namanya Fir'aun. Namanya siapa? Fir'aun saya. Nggak ada. Ya. Tapi kalau memang benar udah Pak Ustadz emang udah nggak ada kebaikannya. Suami saya jelek semuanya. Boleh jadi kejelekan keburukan suami ibu itu justru menjadi wasilah datangnya kemuliaan, kebaikan, rahmat dan derajat untuk ibu sendiri. Sebagaimana Sayyidah Asiyah istri Fir'aun. Jadi dengan istri Fir'aun, suami Fir'aun seperti itu justru dimuliakan, bahkan dihadirkan surga sebelum beliau meninggal dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kiai, sayang sekali waktunya sudah habis Kiai.